Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh nikmati berkat Tuhan di hari ini. Kita boleh ada dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan dengan napas kehidupan dan sukacita, kebahagiaan di dalam diri kita masing-masing. Saudara yang kekasih, sepanjang minggu ini kita memiliki tema yaitu kembali ke altar. Dan pada hari pertama kita sudah belajar bahwa dengan bersyukur kita menyenangkan Tuhan. Jadi ketika kita bersyukur, kita sementara menyenangkan Tuhan, dan di saat yang sama itu sementara menjadi berkat bagi saudara dan saya. Kemudian di hari yang kedua kita sudah pelajari bahwa dengan kita hidup saleh sebagaimana Ayub, jujur takut akan Allah, kita sementara menyenangkan Tuhan, dan di saat yang sama kita juga sementara diberkati. Dan hari yang ketiga kita juga sudah pelajari bahwa melalui kehidupan atau mempraktikkan doa perantaraan, mendoakan orang lain, dalam keadaan sehat maupun sakit kita mendoakan orang lain, maka itu sangat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk kita. Kemarin kita sudah belajar bahwa melalui penderitaan Tuhan pun disenangkan. Di dalam penderitaan kita setia, kita jujur, hidup saleh, tekun di hadapan Tuhan. Tuhan disenangkan dan menjadi berkat bagi kita. Ayub telah merasakannya. Ayub telah merasakan kebahagiaan, kedamaian, berkat melalui harta kekayaan. Ayub juga telah merasakan penderitaan. Dan di tengah semuanya itu, Tuhan disenangkan dan kembali menjadi berkat untuk Ayub. Pada pagi ini, pelajaran yang juga tidak kalah penting, yaitu menyenangkan Tuhan melalui pikiran positif, atau berpikir yang benar dan berkata dengan benar. Saudara yang kekasih, mari kita lihat, kita fokus di dalam Ayub 1 ayat 20. Di dalam Ayub 1 ayat 20 kita akan temukan, mari kita nikmati pembacaan Alkitab. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, mari kita renungkan, kita bayangkan dalam posisi Ayub yang telah kehilangan harta, telah kehilangan anak, tetapi dia datang kepada Tuhan dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pernahkah kita merasakan atau berada dalam situasi seperti Ayub? Kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan harta, tetapi bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Bahkan ayat 22 dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa yang menyebabkan Ayub di dalam penderitaannya tetap berkata terpujilah Tuhan dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut? Kita sudah pelajari di hari yang ketiga bahwa Ayub telah mengadakan doa perantaraan. Setiap hari Ayub berdoa untuk anak-anaknya. Ayub mendoakan istrinya. Ayub mendoakan keluarganya, saudara-saudaranya. Itulah sebabnya ketika dia tiba pada titik yang sangat menegangkan ini, dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesusahan, dia dapat berkata, terpujilah nama Tuhan. Dia bisa berpikir positif. Dia tidak mempersalahkan siapapun.
Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tidak mempersalahkan istri. Dia tidak mempersalahkan anak-anak. Dia tidak mempersalahkan yang lain. Kenapa? Karena dia merasa bahwa segala sesuatunya telah beres. Dia telah bereskan segala sesuatu setiap hari. Sebelum melakukan aktivitas yang lain, dia telah bereskan semuanya itu. Di hadapan Tuhan dia telah datang memohon pengampunan untuk anak-anaknya. Dia telah datang memohon pengampunan untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk saudara-saudaranya. Bahkan untuk musuhnya sekalipun. Dia telah bereskan itu semua. Itulah sebabnya ketika Ayub menghadapi situasi yang berat seperti ini, dia mampu berkata, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak menuduh siapa-siapa di dalam penderitaan yang dia alami. Oh saudara, betapa penting bagi kita sebelum melakukan aktivitas kita, bereskan segala sesuatu. Di pagi-pagi benar, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, bereskan segala sesuatu. Datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan. Untuk diri kita mungkin ada kesalahan, ada perkataan, ada angan-angan hati kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, bereskan. Sehingga kita menjalani hari itu dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan telah mengampuni saya. Tuhan telah siap untuk menolong saya hari ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Ayub setiap hari. Dan ketika dia menghadapi tantangan, dia tidak mempersalahkan siapapun. Karena dia tahu bahwa dia telah beres di hadapan Tuhan. Dia telah doakan itu setiap hari. Bahkan kita akan lihat sebentar, teman-temannya yang berusaha untuk menuduh dia melakukan kesalahan, dia tetap pertahankan bahwa saya telah bereskan itu di hadapan Tuhan. Saat ini saya merasa bahwa lembaga Tuhan, Rumah Sakit Advent Bandung ini telah melakukan apa yang telah dipraktikkan oleh Ayub. Tentunya kita ada doa secara pribadi, ada doa keluarga, tetapi doa secara lembaga telah dilakukan melalui setiap bulan ada pekan doa. Di dalam kelompok masing-masing ada doa bersama. Itu semua sebenarnya sementara mengarahkan kita untuk membereskan segala sesuatu di hadapan Tuhan, sehingga kita memiliki kepercayaan diri bahwa Tuhan telah mengampuni saya, telah mengampuni kita semua, dan telah siap untuk menyediakan dan memberikan berkat-berkat yang limpah untuk kita nikmati. Ini sangat penting. Apa yang sementara dilakukan oleh lembaga ini menjadi satu hal yang menarik perhatian bagi diri saya sendiri, bahwa bereskan segala sesuatu. Sebelum kita lakukan pekerjaan kita datang kepada Tuhan, sebagaimana yang telah Ayub lakukan. Tuhan senang, Tuhan bangga kepada Ayub, karena dalam penderitaan dia berpikir benar, dia berkata benar tentang Tuhan. Dia tidak mempersalahkan Tuhan, tetapi dia berkata terpujilah nama Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan dalam penderitaan. Itulah sebabnya doa perantaraan sangat penting yang telah membuat Ayub kuat ketika menghadapi ujian yang berat ini. Dia tidak mempersalahkan istrinya, anak-anaknya, bahkan mempersalahkan dirinya sendiri. Karena dia telah bereskan itu semua di hadapan Tuhan setiap pagi sebelum melakukan aktivitas. Setiap hari dia berdoa memohon pengampunan Tuhan. Ayat 11. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita manusia. Teman-teman Ayub, sahabat-sahabat Ayub mewakili keadaan umat Tuhan atau keberadaan kita yang sering kita lakukan setiap hari. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, yang muncul dalam pikiran adalah siapa yang bersalah, dosa siapa ini.
Mengapa ini terjadi? Ini pasti ada dosa. Dan mulai mencari kesalahan-kesalahan. Mulai menuduh, bahkan mempersalahkan Tuhan ketika masalah itu terjadi. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub. Di Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-11 dikatakan, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, Bildad, serta Sofar. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya untuk menghibur dia. Sampai pada ayat ini kita bisa melihat tindakan sahabat-sahabat Ayub ini luar biasa. Ini sangat penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita dengar ada teman atau sahabat yang sementara sakit atau menderita, penting untuk kita melawat atau menjenguk dia, memberikan kekuatan, mendoakan dia. Sampai pada ayat ini kita bisa melihat tindakan yang dilakukan oleh sahabat Ayub benar, tepat. Kita perlu untuk ikuti. Mereka mengucapkan belasungkawa, turut merasakan duka cita, penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ayatnya yang ke-12. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Sampai pada ayat ini pun mereka melakukan hal yang benar. Ketika melihat saudaranya atau sahabatnya menderita, mereka pun merasakan duka cita. Mereka pun menangis bersama-sama dengan Ayub. Dikatakan dalam ayat 12 ini, menangis dengan suara nyaring. Bukan hanya sekadar menangis. Menangis dengan suara nyaring artinya mereka sungguh-sungguh merasakan apa yang dialami oleh Ayub. Bahkan mereka mengoyak jubahnya, menaburkan debu. Sebagaimana Ayub, mereka juga rasakan itu. Sampai pada ayat ini kita bisa katakan bahwa ini penting untuk kita lakukan. Berempati dengan saudara kita yang sementara mengalami kesusahan, yang mengalami masalah. Dan betapa penting hal ini untuk dilakukan, apalagi di lembaga Tuhan ini, di Rumah Sakit Advent Bandung. Menangis dengan orang yang menangis dan merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga kita pun bisa berdoa dengan sungguh-sungguh atau bersama mereka. Inilah yang dilakukan oleh teman-teman Ayub. Sampai pada ayat ini sangat benar apa yang mereka lakukan. Ayat 13, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Ini luar biasa. Tidak mudah orang melakukan ini. Ada teman yang menderita, ada teman yang masuk rumah sakit, dia ada di situ di rumah sakit menemani beberapa malam. Tidak mudah. Kalau keluarga dekat, istri, anak mungkin. Tetapi kalau sahabat, belum tentu untuk duduk bersama atau tidur bersama merasakan penderitaan. Tapi sahabat-sahabat Ayub ini duduk bersama di tanah selama 7 hari 7 malam. Karena mereka benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh atau dialami oleh Ayub. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan. Mereka turut merasakan apa yang dialami oleh Ayub. Namun, saudara, ini yang sangat penting. Seringkali kita dengar dan kita biasa dengar, nila setitik merusak susu sebelanga. Sudah berada merasakan, sudah tidur 7 hari bersama dengan Ayub, merasakan penderitaan Ayub. Tetapi itu semua dirusak oleh perkataan ini. Ayat-ayat tadi telah membuktikan betapa mereka mengerti keadaan Ayub. Merasakan, turut merasakan. Tetapi sangat disayangkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Ini yang terjadi. Di pasal 11 ayat 1. Maka berbicaralah Sofar orang Naam. Ayat 6.
Maka saya ambil ini dalam versi bahasa Inggris, diterjemahkan secara bebas. Maka ketahuilah bahwa Allah menuntutmu lebih sedikit daripada kesalahanmu. Artinya bahwa dia sementara berkata kepada Ayub, sesungguhnya ini tidak cukup, karena saya yakin engkau bersalah. Engkau punya dosa yang harus diakui. Ini masih terlalu ringan untuk engkau rasakan. Ini yang terjadi, saudara. Sofar berkata demikian kepada Ayub. Ketahuilah bahwa Allah menuntutmu lebih sedikit daripada kesalahanmu. Artinya seharusnya masih ada lebih berat dari ini yang harus engkau tanggung. Sofar sementara menuduh Ayub berbuat jahat. Itulah sebabnya dia menderita. Dia masih memiliki konsep bahwa orang yang menderita itu adalah orang jahat. Penderitaan itu akibat kejahatannya. Itulah sebabnya dia berkata ini kepada Ayub. Dia tuduh Ayub berbuat jahat. Di ayat 20, di pasal 20 ayat 28 itu juga yang sama diulangi. Hasil usahanya yang ada di dalam rumahnya diangkut, semuanya habis pada hari murkanya. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Menuduh Ayub bahwa Ayub telah berdosa. Itulah sebabnya dia menerima ganjaran ini. Ayub adalah orang fasik. Menuduh Ayub melakukan itu. Lalu temannya yang lain, namanya Elihu. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Konsep bahwa Allah itu benar, dan kalau orang itu menderita, ia pasti telah melakukan kesalahan dan ia telah dihukum Tuhan. Itu yang ada di dalam pikiran teman-teman Ayub. Sehingga di dalam penderitaan yang dirasakan oleh Ayub, dia merasa lebih berat lagi atas tuduhan teman-teman ini. Namun Ayub tetap berkata kepada mereka bahwa saya telah bereskan itu di hadapan Tuhan. Setiap hari saya telah berdoa, memohon pengampunan untuk anak-anak, istri, semuanya. Bahkan untuk kesalahan diri saya sendiri. Jika ada yang tidak berkenan, saya telah mohon pengampunan Tuhan. Semuanya telah beres di hadapan Tuhan. Tapi ketiga sahabat ini, atau sahabat-sahabat Ayub, tetap menuduh Ayub. Pada akhirnya Sofar dan kawan-kawannya ditegur Tuhan. Ayub 42 ayat 7. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Itulah sebabnya mereka disuruh Tuhan untuk pergi buat persembahan pengakuan dosa, dan biarlah Ayub berdoa untuk kalian. Dan itulah yang terjadi. Ayat 9, maka pergilah Elifas orang teman Bildad, orang Sua, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Mereka akhirnya ditegur Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sering pengalaman sahabat-sahabat Ayub menjadi bagian kita. Kita sering melihat orang yang bermasalah atau menderita, kita berkata bahwa ada dosa apa? Dia pasti telah berdosa, dia pasti telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, makanya dia menderita. Kita mulai menuduh, bahkan mulai menghakimi orang itu. Itulah sebabnya saya katakan sangat disayangkan. Inilah setitik merusak susu sebelanga. Mereka sudah datang, mereka sudah merasakan, sudah memberi semangat, tapi dengan kata-kata ini akhirnya Tuhan menegur mereka. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan pun mengampuni mereka. Sofar dan teman-temannya menjadi contoh bagaimana orang sering memandang penderitaan dari sudut pandang manusia yang mengabaikan rencana Tuhan. Meskipun benar bahwa orang yang berbuat salah seringkali menderita,
Allah juga mengizinkan penderitaan karena alasan lain yang seringkali kita tidak mengerti atau kita tidak ketahui. Itulah sebabnya, daripada berasumsi bahwa semua penderitaan disebabkan oleh kesalahan seseorang, kita harus memeriksa kehidupan kita sendiri. Kita harus periksa kehidupan kita sendiri di hadapan Tuhan dan melihat bagaimana kita dapat hidup baginya selama masa-masa pergumulan ini. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, di ayat yang lain, dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3, ini pun memunculkan sifat manusia yang suka menghakimi, yang suka menuduh, suka mempersalahkan, mencari tahu masalah ini akibatnya, atau ini adalah dosa karena dosa siapa, atau apa yang menyebabkan ini terjadi. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 diceritakan di sana bahwa waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu ayat 2 dikatakan murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Pertanyaan ini sering terjadi. Dan banyak orang yang sering mempertanyakan hal ini. Siapa yang berdosa? Siapa yang berbuat dosa? Kalau peristiwa ini terjadi, ini karena dosa siapa? Tapi kita lihat jawab Yesus. Di dalam Yohanes 9 ayat 3, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tidak mempersalahkan orang tua ataupun anak yang buta itu. Tetapi Yesus menjawab bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Oh, betapa penting bagi kita untuk renungkan hal ini. Karena ini yang sering terjadi. Bahwa begitu mudah kita mempersalahkan sahabat kita ketika di dalam departemen terjadi masalah. Oh, ini karena si A, si B, dan lain sebagainya. Ketika terjadi masalah di dalam suatu lembaga ini, mulai mempersalahkan karena A, B, dan C melakukan ini. Oh tidak. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Kenapa? Karena kita semua sementara mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, kehidupan kita terbuka di hadapan Tuhan dan kita harus bertanggung jawab. Masing-masing bertanggung jawab untuk apa yang dilakukan dan dikatakan. Kita semua sementara dihakimi. Tidak perlu melihat A, B, C, dan lain sebagainya. Perhatikanlah kehidupan kita masing-masing. Lihatlah apakah kita sementara setia di hadapan Tuhan. Apakah kita sementara melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita sementara menyenangkan hati Tuhan. Itu yang penting. Matius 7 ayat 1 dan 2. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat yang lain, Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kita perlu renungkan ini, kita ingat ini baik-baik. Sehingga tidak mudah kita untuk menghakimi orang lain. Tidak mudah untuk selalu melihat kesalahan orang lain, mempersalahkan orang lain. Sehingga seharusnya kita sudah lakukan yang terbaik di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita. Apa yang dikatakan nila setitik merusak susu sebelanga. Itu terjadi karena kita masih melihat kesalahan orang lain. Padahal kita sudah lakukan banyak hal.
Padahal kita sudah berjuang untuk kemajuan lembaga ini contohnya. Kita sudah berjuang untuk kesejahteraan rumah tangga kita. Tetapi karena hal ini, kita mulai melihat kesalahan-kesalahan orang. Tanpa melihat siapa kita. Bahwa kita juga sementara dihakimi, bahwa kita semua dalam pengadilan. Kita harus bertanggung jawab untuk perkataan perbuatan kita, karena yang hakim kita adalah Tuhan sendiri. Kita bertanggung jawab untuk perbuatan perkataan kita. Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Baik, mari kita luruskan apa yang dimaksud dengan menghakimi ini. Selain Matius 7 ayat 1-5, Alkitab juga memberikan pedoman penting dalam menilai orang lain. Ya, kita tidak boleh terburu-buru menilai orang lain hanya dari penampilan luarnya saja, Yohanes 7 ayat 24, tanpa mempertimbangkan semua fakta yang ada, Amsal 18 ayat 13. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga menuliskan kepada jemaat di Tesalonika, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Kita menilai, kita menguji, itu penting. Namun jangan sampai kita menguji atau dalam menilai orang lain itu karena merasa diri lebih baik, lebih hebat, dan lain sebagainya. Tidak salah menilai orang lain dan menemukan kesalahannya sehingga kita bisa tahu bahwa ini nabi palsu atau benar. Asalkan hal itu dilakukan dengan benar, tidak sombong, tidak merasa diri lebih baik dari orang lain, dan dengan lemah lembut, penuh kasih, dengan rendah hati, kita perlu melakukannya. Lukas 13 ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Ayat 3 dikatakan, tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yang Tuhan kehendaki di sini adalah pertobatan. Kita akui di hadapan Tuhan kelemahan kita dan buktikan itu melalui pertobatan. Oleh kuasa Roh Kudus kita disanggupkan untuk hidup saleh, suci, benar, takut akan Allah. Ayat 4. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Yesus tegur ini. Karena begitu banyak orang, bahkan murid-muridnya sendiri memiliki pemikiran yang seperti ini. Membandingkan orang ini mengalami musibah ini karena dosanya besar, karena dia berbuat ini dan itu, mulai menuduh dan menghakimi. Tuhan katakan, tidak, kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kita kembali ke pengalaman Ayub. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub memiliki pikiran positif, pikiran yang benar, perkataan yang benar. Dia tidak menuduh Tuhan, dia tidak menuduh siapapun. Dia tidak menuduh siapapun atas apa yang terjadi terhadap dirinya. Dan ini tidak bisa terjadi dalam sekejap, seperti hanya membalikan telapak tangan. Tidak. Ini terjadi di dalam kehidupan Ayub karena Ayub telah membiasakan doa perantaraan setiap pagi. Setiap pagi dia telah datang kepada Tuhan,
mohon pengampunan untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, bahkan untuk musuhnya sekalipun. Dia mengaku bahwa dia adalah orang berdosa setiap hari. Sehingga ketika peristiwa ini terjadi, dengan berani Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya berharap bahwa perkataan Ayub menjadi bagian kita semua. Ketika kita menghadapi apapun tantangan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, kita berkata kepada Ayub, seperti Ayub, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Apapun itu, tidak memusingkan siapapun. Bahwa mulai mencari kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Bahkan mencari atau menuduh Tuhan yang melakukan. Tidak. Itu akan terjadi sekali lagi apabila kita berserah diri kepada Tuhan setiap hari, setiap subuh, sebagaimana yang Yesus teladankan. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, Yesus telah berdoa sendiri. Kalau itu yang kita lakukan, kalau itu yang keluarga kita lakukan, kalau itu yang rumah sakit Tuhan ini lakukan, pimpinan karyawan lakukan ini, tantangan apapun, kita bisa berkata seperti Ayub, terpujilah nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita semua. Saya berdoa, saya berharap kita dapat mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita oleh pertolongan Tuhan saja. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa di surga, betapa kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami menyadari segala kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang sudah menjadi bagian kami secara pribadi, dalam rumah tangga kami masing-masing, dan juga secara lembaga ini. Kami telah melihat kasih sayang-Mu, kami telah melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Sampai pada detik ini, kami bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Oh, terima kasih bahwa kami diingatkan kembali melalui kehidupan Ayub. Ayub yang setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Di dalam penderitaan sekalipun dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Dan ini telah dirasakan oleh Ayub. Ini terjadi kepada Ayub karena dia telah membiasakan kehidupan berdoa setiap hari, memohon pengampunan Tuhan sebelum melakukan aktivitasnya. Tuhan tolong kami dalam melakukan atau mempraktikkan hal yang sama. Kami percaya kunci kesuksesan Ayub boleh menjadi bagian kami. Kami pun boleh hidup setia di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dengan setia karena kami tahu bahwa lembaga ini adalah lembaga Tuhan. Tuhan telah memilih kami, Tuhan telah mempercayakan kami untuk melayani Tuhan di lembaga ini. Dan kiranya ketika Tuhan datang, kami dengan setia dan dengan penuh sukacita mengatakan terima kasih Tuhan untuk kesanggupan yang Engkau berikan. Kami boleh melayani di lembaga ini dan membawa ada banyak jiwa untuk dimenangkan kepada Tuhan, disembuhkan secara fisik dan rohani mereka. Bapa di surga, diberkatilah pimpinan dan seluruh karyawan lembaga Rumah Sakit Advent Bandung ini. Kiranya hikmat, akal budi, kuasa surga menjadi bagian mereka. Berikan hikmat, akal budi, kuasa surga, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan adalah untuk Tuhan, untuk kepujian, hormat bagi nama Tuhan saja. Dan banyak orang akan melihat Tuhan melalui cara hidup dan pelayanan yang ditunjukkan oleh pimpinan dan karyawan Rumah Sakit Advent. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus membuat rumah sakit ini berada di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Semakin maju, semakin baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Oh, terima kasih Bapa, sertailah kami untuk boleh datang dan mengikuti acara Pekan Doa besok, hari terakhir. Kami tahu bahwa Tuhan sementara memanggil kami, Tuhan sementara menegur kami untuk kembali ke altar. Karena Tuhan
rindu memperbaiki kami, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa khusus ya Tuhan untuk Bapak Sunario sebagai salah satu karyawan di rumah sakit Advent ini. Berkatilah beliau Tuhan. Berkatilah rumah tangganya. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan kerukunan, kedamaian di dalam rumah tangga mereka. Sehingga apapun yang dia lakukan menjadi kepujian hormat bagi nama Tuhan. Keluarganya, rumah tangganya berhasil, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Oh Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.